Oke, trader bank bareng biasa membeli instrumen derivatif saham Jepang. Bank Futures Nikkei, Bank Barring adalah bank dari Inggris. Kalau di Jepang turun drastis karena ada bencana gempa bumi. Firman kondisi selanjutnya juga sudah mengalami kerugian. Tapi mampu para kerugian belum malah lebih sebesar 1,3 bangkrut karena negara sudah memilih mengalami long-term capital. Perusahaan investasi di Amerika Serikat mempunyai posisi pada mata uang Rusia yang cukup besar. Mereka memperkirakan Rusia tidak akan bangkrut, tetapi Rusia telah bangkrut dan tidak mampu dan telah berkelanjutan akibat LTC mengalami kerugian yang sangat besar sekitar 3,5 miliar dolar dan pada akhirnya LTC terpaksa bangkrut dan dalam merupakan perusahaan yang terdapat energi jual beli November masuk kontrak tidak lagi. Usaha mereka cukup kompleks sehingga transparansi menjadi lebih sulit. Transparansi yang kompleks dimanfaatkan menjalankan sistem akuntansi yang tidak wajar. Di samping itu, Henry melakukan beberapa manuver ya, agar penggunanya kelihatan baik. Akhirnya investor mengetahui terlibat keuntungan mereka yang sesungguhnya ternyata tidak sebesar yang dilaporkan. Harga saham Enron jatuh dari $80 per lembar menjadi hanya $5. Mereka mempunyai kewajiban yang pendek yang segera jatuh tempo. Mereka tidak bisa memperoleh oleh bantuan dana, tidak ada persen yang mereka Enron akhirnya bangkrut. Saving Law atau SML Association, bank yang memberi pinjaman kredit rumah di Amerika Serikat, mempunyai struktur neraca memberi kredit rumah dengan bunga tetap jangka panjang, misal 20 tahun. Sementara memperoleh dana melalui deposito jangka pendek, misal 1 tahun. Terus semacam itu tentang efek risiko perubahan tingkat beban. Pada tingkat beban di Amerika Serikat signifikan pada tahun 1980-an. Banyak SNL yang mengalami masalah dan puluhan SNL bangkrut karenanya. Bank Duta Indonesia mengalami kerugian sangat besar karena mereka melakukan perdagangan falas dan mengalami kerugian besar dari perdagangan falas tersebut. Statistik. Eh, Oke, gambaran sih juga sih. Ada penilaian kerugian aset fisik jika kerugian menghembuskan barang. Dengan mengestimasi kerugian yang seharusnya tersebut. Ada beberapa teknik untuk mengestimasi kerugian tersebut secara melengkapi satu sama. Tidak ada teknik yang lebih bisa. Tidak ada teknik yang begini. Yang pertama adalah nilai atau harga pasar. Harga pasar adalah harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar. Dan mekanisme tersebut ada pihak yang menjual dan ada pihak yang membeli. Kekuatan demand dan supply bentuk keseimbangan di harga pasar. Nilai properti real yang menggunakan metode harga pasar bisa dilakukan dengan membandingkan harga pasar mirip yang paling dipilih dalam kondisi jika semacam itu bisa ditemukan. Biasanya harga pasar cukup berfluktuasi, karena untuk penggunaan metode harga pasar harus memperhitungkan fluktuasi harga tersebut. Di samping itu, jika tidak bisa ditemukan aset dengan karakteristik yang sama persis dengan aset pengunjur, maka penyesuaian juga perlu dilakukan. Harga pasar biasanya mencerminkan kesempatan dengan opportunity cost dari aset tersebut. Kami untuk menggunakan kesempatan pendapatan yang hilang bisa dilakukan. Untuk beberapa aset mudah dilakukan dan hasilnya tidak akan jauh beda. Dengan harga pasar aset tersebut sebagai contoh misalkan kita membeli obligasi unjuk dengan yang juta dengan bunga 20% yang tahun. Untuk mengklaim ini dengan validitas ini, kita harus bisa menunjukkan sertifikat obligasi tersebut. Misalkan 1 tahun kemudian sertifikat tersebut dijual sehingga kita tidak memiliki obligasi tersebut. Berapa kerugian akibat hilang obligasi tersebut dan saat obligasi tersebut sudah dibeli. Kita bisa menghitung kesempatan yang hilang untuk menghitung estimasi kerugian dan merupakan present value dari klaim yang hilang selama yang berikutnya. Misalkan diskon cat yang relevan adalah 15%. PV kesempatan yang hilang tersebut adalah PV sama 200.000 dibagi 1 tambah 15 satu ditambah 3
ditambah 1,2 juta dibagi 1,0,15 dalam kurung juga sama tadi juga dalam tanda kurung, kalau ini dalam tanda kurung pas satu empat sehingga 1,142 cuma 9. Nah, kerugian dengan demikian kerugian kita dengan gilang obligasi tersebut adalah sekian dari 1,14 cuma 9. Dengan logika yang sama kita bisa menerapkan terkait tersebut berdasarkan sebagai contoh, misalnya jika mempunyai bus, kemudian bus tersebut bakar habis. Misalnya harga pasar bus tersebut sudah diperoleh, kita bisa menghitung kesepakatan pendapatan yang gila karena berdasarkan bus tersebut. Secara konseptual, perhitungan tersebut bisa dilakukan, meskipun tidak akan semudah perhitungan pada contoh obligasi di atas. Inilah properti real dengan menggunakan harga pasar lebih sulit dibandingkan properti personal. Properti personal karena lebih liquid atau sering diperdagangkan, harga-harga biasanya lebih mudah diperoleh. Sebagai contoh, misalkan komputer kita hancur dan kebakaran, kita bisa menggunakan harga pasar komputer untuk mengemas kerugian kita. Harga komputer bisa diperoleh melalui publikasi koran atau dengan meminta informasi dari pihak penjual komputer. Harga-harga yang dipublikasikan biasanya mencerminkan harga untuk barang dengan kondisi rata-rata. Jika barang yang kita miliki mempunyai kondisi yang jauh menyimpang dari rata-rata, bisa jelek sekali atau baik sekali, itu maka penyesuaian perlu dilakukan. Yang kedua, replacement cost atau yang baru. Teknik replacement cost itu baru dilakukan dengan melihat biaya yang diperlukan untuk mengganti barang yang rusak dengan barang baru yang sama. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai bangunan yang terbakar habis. Dengan menggunakan replacement cost, kita harus menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk bangun kembali bangunan tersebut agar sama seperti sebelum terbakar. Manajer risiko bisa menggunakan bantuan teknologi, misal appraisal untuk menaksir replacement cost tersebut. Jika kerusakan yang terjadi tidak menyeluruh atau pasti atau hanya parsial, maka perbaikan secara parsial bisa dilakukan. Dengan menggunakan replacement cost, kebutuhan dana untuk perbaikan secara parsial tersebut bisa dilakukan. Meskipun bahan merupakan perbaikan tersebut merupakan bahan baru. Sebagai contoh, jika bangunan terbakar sehingga atau bangunan tersebut rusak berat, hal atap tersebut sudah dipesan 10 tahun yang lalu. Atau tersebut akan diganti dengan yang baru. Meskipun replacement cost dan bahan yang baru meningkatkan biaya penggantian, tapi biaya penggantian bisa lebih rendah dari jenisnya yang sesungguhnya. Hal semacam itu disebabkan dalam berbeda langsung dari suatu kerusakan. Misal operasi yang terganggu tidak masuk dalam perhitungan replacement cost. Kemampuan menghitung secara pasien tersebut cukup fleksibel dan merupakan kelebihan metode replacement cost. Replacement cost baru dikurangi depresiasi. Yang ketiga, jika teknik ini digunakan manajer menghitung replacement cost dalam kurun baru kemudian dikurangi dengan depresiasi, akan mencerminkan turunnya nilai ekonomis. Argumen mendasari teknik tersebut adalah menilai suatu yang sebelumnya nilai disebut dikurangi dengan depresiasi, tapi yang sekali sudah diganti itu hanya berjalannya waktu. Dalam dunia asuransi, istilah tersebut dikenal sebagai actual cash value (ACV) dan sering digunakan sebagai patokan untuk membayarkan tanggungan. Sebagai contoh, jika suatu bangunan mempunyai nilai penggantian replacement cost tapi sudah 20 tahun dibangun. Jika bangunan tersebut terbakar, perusahaan asuransi barangkali tidak akan membangun kembali bangunan tersebut. Sebagai gantinya, perusahaan asuransi akan mengurangi nilai tersebut dengan depresiasi, sehingga jumlahnya lebih kecil dari 100 juta rupiah, dan memberikannya dalam bentuk kas. Jadi, untuk perhitungan depresiasi atau penilaian ekonomis akan bersifat subjektif. Nah, depresiasi tersebut dipengaruhi oleh faktor fisik, seperti nama usia properti atau tingkat penggunaan properti tersebut. Sebagai contoh, bangunan yang lama akan cenderung mempunyai nilai yang lebih rendah. Mobil yang sering digunakan akan cenderung mempunyai nilai yang lebih rendah. Di samping faktor fisik, penilaian ekonomis bisa disebabkan oleh faktor fisik dan bisnis. Sebagai contoh, pada mobil lama kita mempunyai nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan pakaian yang masih fashionable. Meskipun kedua pakaian tersebut masih baru secara fisik, faktor fisik dan non-fisik menentukan nilai ekonomi suatu properti dan mempengaruhi perhitungan apresiasi atau penurunan nilai ekonomi properti. Scotland Land. Dibandingkan tingkat mudah macam risiko operasional. Perubahan karakteristik risiko operasional. Risiko operasional dan risiko lainnya bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, di zaman dulu, pencatatan transaksi dilakukan
secara manual. Yes, jadi misalkan ada uang, menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas. Cara semacam itu menunjukkan risiko kesalahan kesehatan karyawan yang mencapai sehingga mencatat angka yang salah. Frekuensi kesalahan tersebut cukup sering kan karena lebih sering. Misalkan putusan hari batasan itu biasanya mengakibatkan kerugian yang relatif kecil. Bisa seharusnya cara sebut-sebut tetapi cepat 10.000. Sehingga selisih sekitar 10.000. Cara memang semacam itu sudah diganti dengan pencatatan terkomputerisasi. Pencatatan semacam itu akan menghilangkan kesalahan pencatatan karena pencapaian. Karena sistem komputer tidak akan mengalami kelelahan. Masih mungkin. Tapi muncul jelas gambar. Jadi perilaku perkembangan pada sistem tersebut maka kemudian muncul yang sangat besar. Sebagai contoh, serangan virus dalam sistem komputer atau pembobolan dalam sistem komputer bisa menilai frekuensi yang relatif rendah. Tapi jika hal tersebut kerugian terjadi, kerugian yang timbul akan cukup besar. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik risiko emosional berubah dari frekuensi tinggi signifikasi rendah jadi frekuensinya rendah, signifikasinya tinggi seperti tidak pada bagian yang akan saya sebutkan. Atau mungkin teman-teman bisa lihat di buku manajemen risiko karya Mamduk Hanafi. Jadi intinya di bagian ini dia menampilkan ada siklus seperti yang diajarkan oleh hmm, Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki atau motivator yang lainnya ya, yang model seperti ini. Jadi ada empat kondisi pengendalian, tinggi rendah, tinggi tinggi, rendah rendah, rendah tinggi seperti itu. Oke, terus faktornya itu bisa globalisasi, otomatisasi, kemudian kemudian akan dibicarakan selanjutnya. Kita masuk ke globalisasi. Di globalisasi itu intinya adalah bisa meningkatkan frekuensi dan severity. Severity itu signifikansi. Dari satu risiko, jadi seluruh negara cepat menyampai ke negara lain. Karena pembatasan tersebut juga. Modal bisa bergerak lebih cepat, kecepatan aliran modal seperti itu juga membuat perusahaan punya waktu yang lebih sedikit untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Terlambat mengantisipasi risiko tersebut berakibat serius bagi perusahaan. Semakin kebetulan terus mengalihkan seperti calling otomatisasi ya guys. Totalnya 13. Sekarang guys, sampai 3 menit lagi. Pemerintah sampai PP dulu. Otomatis ditolak ya. Bawaannya itu kalau kan kayak udah itu ditolak bisa kebohongan. Nggak ada yang ambil sekarang berarti ya ambil. Dia rasa keluar. Dia kalau PL juga yang sedang bahas gitu. Terus WA konsultasi selamat siang saya ada salah apa SPP di Cortex. Lalu saya SPP PH sih. Ini banyak. Jangan dulu aja. Pas. Oke. Jadi yang tadi gue baca sekali lagi itu kalian bisa lihat di buku manajemen risiko karya Dr. Hamdu M. Hanafi MBA. Bagus guys. Bagus. Jangan merempat. Kita mesti ilmu. Ya, bisa guys. Ya, gue akan akhiri
Thank you ya guys.